Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Maria Desi Mrimoi sebagai ibunya Lina. Saya Clementina Olivakio sebagai Lina. Saya Beatrice Dewi Rega sebagai siswi. Saya Yunita Lincita Mela sebagai guru. Saya Bunga Maharani Lokambang sebagai siswi. Kami mengambil tema belajar geografi tentang pantai-pantai yang berada di sekitar kota Kupang. Teman-teman, kemarin ini saya ada pergi ke Pantai Lasiana. Di Pantai Lasiana tuh kalau sore hari tuh suasananya sangat bagus. Betul kok, yang pohon terbanyak itu. Iya. Kemarin saya di sana di pasar coklat keputihan begitu. Kalau saya sih lebih sering ke Pantai Lesapa, karena tuh Pantai Lesapa tuh lebih ramai begitu tuh, apalagi kayak sore hari itu kan di pesawat itu kan bagus. Jadi kayak pasti banyak sekali pengunjung kalau di situ. Nah habis itu tuh kayak selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Clementina Olivakio, Hadir, Bu. Beatrice Dewi Rega, Hadir, Bu. Bunga Maharani. Hadir Bu. Oke baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Tadi di luar Ibu dengar kalian sempat cerita tentang pantai di Kota Kupang. Wah, cocok sekali loh dengan pelajaran kita hari ini, yaitu dinamika wilayah pesisir. Wah, berarti kami ini sudah belajar duluan ya, Ibu, tentang pesisir pantai. Bisa dibilang begitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa menurut kalian itu Pantai Lasiana dengan Pantai Lesapa terlihat berbeda? Padahal sama-sama di Kupang loh. Bu, Ya. karena bentuk pasirnya beda, Bu, karena di Lesapa itu pasirnya itu halus dan berkerikil-kerikil, Bu. Wah, bagus sekali Lina. Itu adalah salah satu faktornya. Apakah ada lagi? Saya Bu, mungkin karena ombaknya itu beda. Betul sekali. Perbedaan gelombang arus laut dan arus batu di sekitar pantai itu dapat mempengaruhi bentuk dan material pantai. Itulah yang kita pelajari dalam geomorfologi pantai. Nah, sekarang Ibu mau kalian buat kelompok. Pilih salah satu pantai di sekitaran Kota Kupang, lalu jelaskan jenis pantainya, proses terbentuknya, dan dampak bagaimana masyarakat di sekitarnya. Ayo. Kamu pilih yang mana? Kayaknya Pantai Lasiana saya. Karena tuh kayak kalau lihat tuh Pantai Lasiana juga itu tuh termasuk pantai yang pasir gitu tuh. Jadi kan dia kan termasuk dalam geomorfologi tuh yang seperti Ibu jelaskan begitu. Jadi kita ambil itu satu. Ya, boleh. Ambil itu saya. Oke. Kenapa bisa berpasir? Bagaimana dengan diskusinya Dewi? Ibu, kami ini ambil dari Pantai Lasiana, Ibu, tentang diskusi kami. Karena Pantai Lasiana memiliki material berpasir yang terbawa oleh arus laut dan ombak. Jadi mereka mengalami pengendapan. Ya, jawaban yang bagus sekali. Tambahkan juga bahwa angin dan arus laut itu sejajar dengan pantai. Itu dapat memindahkan pasir. Itu biasanya disebut dengan transportasi sedimen. Oh, jadi bukan hanya karena ombak saja. Betul sekali, dalam geografi kita melihat prosesnya secara menyeluruh. Oh, Ibu, berarti kalau pasir itu mengalami dia ada proses pengendapan dan pengikisan. Apa berarti pasir itu bisa mengalami pengikisan dan pengendapan itu dia tidak akan berkurang ya, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat kritis. Bisa saja berkurang, terutama kalau terjadi abrasi dan tidak ada keseimbangan antara pengikisan dan pengendapan. Masih, Bu, Iya. itu saya mau tanya. Ya, silakan jadi. Apakah abrasi itu sama dengan erosi, Kak Ibu? Ya, abrasi adalah erosi yang terjadi di wilayah pantai akibat gelombang laut.
Berarti kalau masyarakat bangun rumah dekat pantai itu bahaya atau tidak? Betul sekali. Itu sebabnya dari perencanaan wilayah pesisir itu harus mempertimbangkan kondisi geografisnya. Berarti geografi itu penting ya Bu, bukan hanya geografi itu bukan hanya untuk menghafal peta saja ya. Nah, itu yang Ibu senang dengar. Geografi membantu kita memahami hubungan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Jadi seperti itu, apa kalian paham? Paham Bu. Sabar. Ya Bu. Anak-anak, pelajaran kita tahan sedikit ya, istirahat dulu ya. Saya Ibu ada keperluan sedikit. Siap Ibu. Iya. Belum habis pulang juga. Sudah istirahat Bu. Ya karena istirahat, bukan suruh pulang. Orang pulang kok. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Silakan duduk sini Bu. Ibu, tujuan saya kesini itu sama berterima kasih karena akhir-akhir ini itu Lina di rumah itu sangat aktif sekali. Bahkan dia tuh membahas tentang abrasi yang ada di pantai. Ya, sama-sama Ibu. Memang Lina di dalam kelas itu kelihatannya sangat aktif sekali. Bagus sekali karena Lina tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi juga di rumah. Itu sangat bagus Ibu. Terima kasih banyak dari saya permisi dulu ya. Oke Ibu, sama-sama. Silahkan Ibu, sama-sama. Sudah istirahat? Sudah Bu. Oke baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kira-kira apa kesimpulan kalian dari pelajaran kita hari ini? Ibu saya. Ya silakan Bu. Ibu saya ini kesimpulan yang saya bisa ambil dari kamu saya itu tentang pantai bisa berbeda karena proses alam seperti gelombang dan arus laut. Bagus. Ada lagi? Manusia juga harus menjaga pantai supaya tidak mengalami abrasi dan aman untuk dilalui oleh manusia. Bagus Bunga. Saya Bu, kalau untuk geografi itu Ibu, geografi itu tuh kita bisa belajar secara langsung dan kita bisa melihat geografi itu tuh di lingkungan sekitar kita karena banyak pantai terus banyak pepohonan ini harus kita jaga begitu supaya jangan mengalami erosi dan abrasi. Terima kasih Ibu. Bagus Lina. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Ingat, ilmu geografi bukan hanya belajar tentang teori, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari.